Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk kita kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui apa itu nabi dan apa itu rasul. Yang pertama adalah nabi. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu kepadanya, tetapi untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditugas dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia supaya dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Setelah kita mengetahui nabi dan rasul itu apa, barulah masuk kita kepada pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa rasul-rasul itu benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Perintah untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat, siapa yang tahu? Anak-anak ibu tahu? Oke, nggak tahu ya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Aku bacakan ayatnya. Dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rusulihi wal kitabillazi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang ini telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136, yaitu tentang menjelaskan tentang perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Oke, masuk kita kepada materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu tahu apa aja sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah siapa? Sifat wajib. Ya, betul sekali. Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Yang kedua, siapa? Ya, betul. Amanah. Jadi sifat Rasul itu adalah dapat dipercaya. Selanjutnya, tabligh. Tabligh yaitu Rasul itu menyampaikan wahyu. Selanjutnya, Rasul itu sifat wajibnya adalah fatonah, artinya cerdas. Jadi Rasul itu manusia yang cerdas. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi Rasul. Anak-anak ibu tahu apa itu sifat mustahil? Yaitu sifat yang tidak ada pada Rasul, yang tidak mungkin ada pada Rasul, gitulah. Yang pertama al-kizib. Siapa tahu apa itu al-kizib? Ya, betul. Al-kizib itu artinya bohong atau dusta. Tidak mungkinlah seorang rasul itu bohong atau berdusta. Selanjutnya, al-khianah. Rasul itu tidak
berkhianat. Yang ketiga yaitu al-kitman. Rasul itu menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkinlah Rasul menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya sifat mustahilnya itu adalah al-baladah, artinya bodoh. Rasul itu pintar, bukan bodoh. Sampai di sini apakah anak-anak ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Masuk kita kepada materi selanjutnya yaitu tentang sifat jaiz bagi Rasul. Apa itu sifat jaiz bagi Rasul? Siapa yang tahu? Yaitu sifat kemanusiaan, yaitu Rasul juga bisa memiliki sifat-sifat yang ada pada manusia, yaitu dengan misalnya rasa lapar, haus, sakit, sedih, senang, berkeluarga, dan sebagainya. Rasul yang memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yang pertama adalah ismatur Rasul, yaitu terlindung dari dosa dan salah. Dan selanjutnya iltizamur Rasul, yaitu berkomitmen dengan apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui yang pertama apa arti beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, yang pertama sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya, dan yang terakhir kita harus mengetahui apa saja sih tugas dari para rasul ini. Anak-anak ibu tahu apa aja tugas dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ini? Nggak tahu ya? Nah, yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada umat muslim dan kabar peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Selanjutnya sebagai hujjah bagi manusia. Setelah kita mengetahui semua itu, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah beriman kepada Rasulullah SWT? Ya, betul sekali, yaitu makin sempurnanya iman kita. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupan kita, serta kita juga bisa terdorong untuk berperilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Dan yang kelima, mencintai para rasul dengan mengikuti ajarannya. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hakikat kita sebagai manusia. Baik, sampai sini apakah anak-anak ibu paham dengan penjelasan dari ibu atau masih ada yang diragukan? Oke, sudah paham ya, pintar-pintar anak ibu. Dengan tadi itu mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.